Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita senantiasa berselawat dan bersalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah dihadirkan kembali dalam majelis yang mubarak ini, majelis yang mulia ini, yang kita kaji di dalamnya kitab Syama'ilun Nabi, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang berkaitan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tentunya kalau kita membaca pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam, fisik dan perilaku, tabiat dan seterusnya yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya akan semakin menambah rasa cinta dan kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan lebih dari itu semua, tidak ada seorang pun di antara kita pasti menginginkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ingin berkumpul bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya. Dan itu adalah keinginan kita semua, dan itu adalah harapan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan terakhir kita ada pada bab 6, yakni berkaitan dengan uban, ya, terakhir ya, berkaitan dengan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita pada babu majaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab riwayat yang datang tentang celak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang celak beliau. Maka bab ini dibuat oleh musannif, yakni Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, li bayani ma yata'allaqu bi huquqi Rasulillah, untuk menjelaskan apa yang berkaitan dengan celaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa annahu kana min hadi, dan bahwasannya celak itu termasuk bagian dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, wa min sunanihi, dan termasuk sunnah-sunnah beliau al-qauliyati wal fi'liyah, sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercelak, itu ya, sebagai sunnah qauliyah beliau, pada beliau menyampaikan, mengucapkannya, dan juga fi'liyah, jadi perbuatan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama ya'ti fi ahaditsa al-bab, sebagaimana akan datang dalam hadis-hadis bab allati awrada al-musannif, yang disebutkan oleh musannif Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ini kita akan mulai membaca ya dari kitab syarah ya Syama'ilun Nabi
Kalau kemarin-kemarin kita tidak membaca syarahnya, maka kita akan mengambil dari syarah As-Sama'il Al-Muhammadiyah, yaitu syarah Sama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullahu taala, dan sepertinya sudah ada terjemahannya. Sepertinya sudah ada terjemahan. Saya pernah melihat ada terjemahan daripada kitab Sama'ilun Nabi ya. Silakan dilihat, silakan dibeli ya, bukannya dilihat ya. Didelok tok tinggal beli ya. Di toko-toko buku ada ya, insyaallah ya. Kayaknya kemarin saya lihat ada edisi lama, ada edisi baru. Silakan dicari ya, jadi kitab terjemah Sama'ilun Nabi, syarah Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya agar apa saya nyambung begitu ya. Baca sambil baca, nanti di rumah dibaca lagi dan seterusnya. Terutama bagi yang apa jenenge malas nulis ya. Sono buku nih karek maca kan begitu ya. Nah, sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Makanya biasanya seperti itu di majelis saya senang teman-teman itu punya bukunya, punya kitabnya. Maka saya harap di sini juga pun demikian, berupaya untuk mencari apa yang sedang dikaji. Berkata Syekh Abdul Razak, wal kuhlu naun minal hajar ma'ruf, dan celak itu adalah satu macam dari batu yang dikenal, yakni batu celak ya, karena khusus ya batu celak. Ya minhu ma huwa aswadul laun, di antaranya ada yang warnanya hitam, wa minhu ma huwa mailun ilal humra, ada lagi yang warnanya itu cenderung ke arah ke warna merah. Ya, jadi hitam ke merahan atau merah ke hitam-hitaman. Hitam ke merah-merahan atau merah ke hitam-hitaman. Sakarepe wis oleh ngarani. Wa kullun minhuma yuqalu al-ithmit atau al-athmut, ya, al-usmut atau al-ithmat. Ya, bisa dibaca al-usmut, bisa dibaca al-ithmat. Ya, disebut usmut atau ismat. Ya, ini batu celak ya. Di mana batu ini sari'ut tafattut, mudah remuk, mudahan hancur, ya, mudah remuk, mudah hancur. Wa yushaqu tamaman, dan bisa ditumbuk lembut, sama sekali hancur, ditumbuk lembut, bisa lembut. Bihaitsu yakunu na'iman, yang sekiranya bisa menjadi bedak, betul ya? Ya, jadi saking lembutnya bisa kayak jadi bedak, kemudian dioleskan, begitu ya, lalu dioleskan ke mata, ya. Tsumma yudha fil ain an tariqil mail au nahwi, lalu dipasang di mata, diletakkan di mata, dioleskan di mata melalui mail. Mail itu alat celak, alat untuk mengusapkan celak. Lek biasa awak dhewe celakan pakai napa? Tangan, ini langsung seret. Baik, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Dan waqad jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-targhib bil iktihali bi khassatan, dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah, anjuran, dorongan untuk bercelak secara khusus. Ya, untuk bercelak secara khusus. Nanti akan kita baca hadisnya. Wal iktihalu bil ithmat dzakara lahu ahlul ilmi faidah. Nah, bercelak ini disebutkan oleh para ulama beberapa faidahnya, ya. Jadi para ulama ahlul ilm menyebut beberapa faidah daripada bercelak ini, ada faidahnya. Jama'a khulasataha al-lamatu Ibnul Qayyim fi kitabihi Zadul Ma'ad. Dan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala telah menyebut, ya, mengumpulkan kesimpulan daripada apa faidah-faidah tadi itu, ya, dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Faqala, seraya beliau berkata, wa fil kuhli, dan di dalam celak itu terdapat hifdzun li sihhatil ain, penjagaan bagi kesehatan mata, matanya sehat dengan bercelak. Wa taqwiyatun lin nuril basar, dan juga menguatkan cahaya mata, yakni penangkapan cahaya mata.
ya, wa jala'un laha, dan kejelasan untuk mata, wa taltifun lil maddah ar-radi'ah, dan juga untuk menghilangkan atau meringankan gitu ya materi-materi kotor yang boleh barangkali masuk ke mata, wastikhrajun laha, dan mengeluarkannya, ya. Ya, di samping mata itu ada air mata, ya jelas gitu ya, sebagai pelindung mata, ya, sehingga kita kedip itu enak. Ya, kita bayangkan ya, kalau mata itu tidak ada air matanya, perih sampean kedipan. Ya, dimana kedip kita ini kan nggak kadip merentah ya, sadar? Wong kedip niku sadar nggak? Pegel sampean seandainya di kedip itu kadip merentah ngono ya, pegel. Tapi masya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pelupuk mata kita itu kedipnya itu kedip napa jenenge refleks, otomatis ya. Otot polos napa otot telurik biyen pelajarane. Mbok wis gak lali. Ya, otomatis kapan saja gitu ya. Nyadar kalau kita bahas itu formula awake kok pengin kedip. Selama ini kita nggak mikir begitu ya. Dengan sendirinya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Ya seperti nafas kita nafas ya, sama dengan ketipan nafas ya, yang seandainya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan nafas kita itu leren merentah, ketip itu leren merentah, bendino keringetan sampean, mengeluarkan energi terus merentah ya. Nafas ini tarik merentah terus, capek. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya nafas itu sesuatu yang nggak perlu merentah, bekerja dengan sendirinya ya. Nafas kita, kedipan mata kita ya, itu bekerja dengan sendirinya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Kemudian juga mengeluarkan kotoran mata tadi ya, ma'azzinati fi ba'di anwa'i, bersama dengan adanya jadi hiasan pada sebagian macamnya ya. Jadi hiasan memperindah mata gitu ya, memperindah mata. Lek wedok ya mempercantik mata, lek lanang ya bukan mempercantik ya, memperindah mata. Walahu, dan bercela indan naumi ya, mazidu fadlin ya, dan bercela saat tidur itu ada tambahan keutamaan ya, listimaliha alal kuhal ya, karena cakupannya terhadap cela. Wasukunuha aqiba anil harakatil madarrabiyah, dan tenangnya ya dari gerakan yang barangkali mendatangkan madarat dengannya. Jadi kalau sebelum tidur bercela jenenge kan merem gitu ya, bercela kemudian tidur ya, ndak pakai melek lagi dan seterusnya begitu. Beda kalau bercelaknya pada saat terjaga ya, berarti kan melek kedip ngono, barangkali engko ono bagian dari celak itu malah melbu moto kan. Apalagi kadang-kadang jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, ada pada sebagian daerah anaknya itu dicelaki bukan celak, arengi baterai kan mana cik kendele lho gitu. Tadi ini ada kerabat gitu ya, kerabat di sana, kerabat dia punya anak lahir, kemudian saya kunjungi, dicelaki dek nggih cak, waduh dicelak akhirnya mboten cak, nambah arengi baterai. Ya Allah, gak wedi aku mlebu nang matane kan gitu ya, arengi baterai lho. Ya ireng aja kan gitu ya, ireng, tapi bukan untuk ditaruh mata gitu ya. Ngono ya waras ya, sehat ya, gedean ya. Ya Allah, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Baik. Ini golongannya wong loran, lor. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala.
Lalu apalagi wa khidmati tabi'ah laha walil itsmit min dzalika khasiyah, dan batu telak memiliki kekhususan di dalam masalah itu. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, itu sekedar muqaddimah yang disampaikan oleh Asy-Syarih Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kita lanjutkan sekarang. Imam At-Tirmidzi membawakan hadis yang berkaitan dengan celak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsan Muhammad ibn Humaidin Ar-Razi qala haddatsan Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad ibn Mansur an Ikrimata an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktahilu bil itsmit, bercelaklah kalian dengan itsmit, yakni batu celak, fa innahu yajlul basar, karena celak itu akan menjernihkan pandangan, wa yumbitu sya'ra, dan akan menumbuhkan rambut. Rambut mana? Bulu mata. Lah kok ana hubungane celakan mau rambutnya cukul. Jangan salah paham ya. Yumbitu sya'ra ini maksud itu bulu mata, rambut yang ada di pelupuk mata. Wa za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun. Ya, dan dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya memiliki wadah celak, tempat celak, ya. Yaktahilu minha, yang darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak kullalailatin, setiap malam. Ya, bercelak setiap malam. Salasatan fi hadi wa salasatan fi hadi, 3 di sebelah ini dan 3 di sebelah ini. Maksudnya apa? 3 di kanan, 3 di kiri. Ya, jadi ngolesnya 3, dioles 3 kali masing-masing kanan dan kiri. Jenengan gadah? Hah? Mboten nggih. Tapi insyaallah marono ayo tuku bareng-bareng insyaallah. Biar kita nama jenenge mengamalkan begitu ya, aja ngomong tok iki marono budal nang tuku celak. Ya gak ngomong tok, ya ngomong ngowos tok. Nah, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Engko pertemuan mana lah pada celakan kabeh iki. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Tutup ini wow. Kemudian hadis yang ke-50, nanti penjelasan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak ya, saya tidak jelaskan. Haddatsana Abdullah ibn Sabbah al-Hashimi al-Basri akhbarana Ubaidullah ibn Musa akhbarana Israilu ibn Yunus an Abbad ibn Mansur. Tahwil wa haddatsana Ali ibn Hujrin haddatsana Yazid ibn Harun haddatsana Abbad ibn Mansur an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu, beliau bercelak qabla an yanama, sebelum tidur, bil itsmit, dengan batu celak. Ingat ya, batu celak tutuk batu rei. Salasan, bercelak dengan batu celak 3 kali, fi kulli ainin, pada setiap mata. Wa qala Yazid ibnu Harun fi hadithihi inna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulah, beliau punya tempat wadah celak, yaktahilu minha, yang beliau bercelak darinya, indan naumi, saat tidur, salasan 3 kali, fi kulli ainin, pada setiap mata. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, riwayat-riwayat tadi itu pada dasarnya dhaif, tetapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah fi hadzal hadis, dalam hadis ini, bil iktihali bil itsmit,
untuk bercelak dengan batu celak. Jadi perintah Nabi SAW merintah. Bagi perintah itu hukumnya ya hukum asal wajib ya. Tapi ini bukan perintah yang wajib ya, bukan perintah yang wajib. Ya ini anjuran. Ya anjuran disunnahkan ya. Wa dzakara dan beliau menyebut lahu bagi celaan ini manfaat ini dua manfaat. Al manfaatul ula, manfaat yang pertama fa innahu yajlul basar, menjernihkan pandangan. Jadi bercelak menjernihkan pandangan. Yakni maksudnya yakunu lil aini mutayyiban wa munadhifan wa munaqqiyan. Akan ada untuk mata itu yang membersihkan ya, mananya sama ya, mutayyiban membuat jadi thayyib baik, munadzifan membuat jadi bersih, wa munaqqiyan ya membuat jadi apa sinonimi bersih, rijik. Ku cara Jawa. Napa? Sinonimi bersih napa? Kinclong. Ya bersih ya. Ya, jadi menjadi baik ya, menjadi thayyib, menjadi sehat, maksudnya matanya menjadi sehat, mata menjadi bersih ya, nazif ya, kemudian menjadi terbersihkan ya. Wa yusaidu ala wuduhil basar wa dhiya fil ain, dan juga akan membantu jelasnya pandangan ya dan kejernihannya pada mata. Jadi pandangannya itu jernih, matanya juga jernih. Mungkin seandainya ket biyen celaan gak kayak kacamata aku paling ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ini ada ceritanya saya pakai kacamata ini. Pada saat itu saya ngimami terawih. Saya bawa mushaf. Terus kadang bawa ngesak mushaf gitu. Gak ketok tiba. Gak ketok wisan gitu ya. Padahal mushaf itu saya bawa kemana-mana sejak dulu ya. Saya dapat mushaf itu di Mekah tahun 2005. Selalu saya pegang sampai sekarang. Saiki wis gak iso maca lek gak kacamata itu wae kacamata wana korek ngene. Baik, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya mungkin ya. Ya enggak mungkin ya, kalau Nabi SAW mengatakan demikian ya berarti seperti itu gitu ya. Kalau Nabi mengatakan bercelak itu menjernihkan mata ya pasti menjernihkan mata. Baik, jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Yang berikutnya al manfaatu tsaniyah, manfaat yang kedua, wa yumbitu sya'ra, menumbuhkan bulu mata. Ayum bitu sya'ra alladhi fil jufun, yakni menumbuhkan rambut yang ada di pelupuk mata. Ya, ini bulu mata. Ya, al-ahdab namanya bahasa Arabnya ya, al-ahdab, bulu-bulu mata. Wa hadza sya'ru, dan rambut ini nabatu wa tulu wa namau, ya tumbuhnya, panjangnya dan perkembangannya yu'addu wiqayatan lil ain. Itu terhitung sebagai bentuk penjagaan bagi mata. Jadi bulu mata itu untuk menjaga mata. No bulu mata jadi cukur ya. Bulu mata dicukur kakek gaya. Sama dengan bulu alis. Bulu alis itu dia apa kan? Dijarno jadi cukur gitu ya. Ini gaya anak manten anyar napa bulu matai bulu alise dikorok diganti napa jenenge tulisa apa gambar kan gitu ya, diganti gambar begitu. Salah satu itu dosa besar ya karena termasuk perkara yang dilaknat ya, yaitu mencukur rambut alis ya. Yang kedua, mari manten anyar alise dibusek kayak mari tinju sebenarnya. Bengep kabeh. Temnya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Wasiyanatan laha minal atruba wal ghubar.
ya, dan juga menjaga mata dari apa? Debu. Ya, menjaga mata dari debu. Jadi kita menghalangi debu untuk masuk ke mata, terhalang ya. Jadi debu atau sesuatu yang bisa menjadi kelilip itu kan ada penahannya ya. Yang pertama adalah bulu mata, yang kedua refleks kecepatan mata itu menutup. Kan gitu ya. Itu cepat sekali menutup. Refleks ada sensornya kan gitu ya. Ada sesuatu mau masuk langsung mata itu punya refleks sendiri untuk menutup ya. Itu semua berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi kalau itu bukan refleks kita disuruh, masya Allah ya. Ya, saya belajar melek langsung belajar ya apa caranya cepet gini ya. Capeknya luar biasa ya. Nah, ini nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih nikmat, itu nikmat besar. Ya, yang kita barangkali tidak mensyukurinya kalau kita tidak merenungkannya. Kalau kita renungkan, maka kita akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar ya, dan yo gak iso ketip. Kira-kira wong gak iso ketip ya napa kira-kira? Dibuat mati pelupuk matanya gak iso ketip. Wah, ya langsung drewes kan itu ya. Ya la qadarallah ya, seperti orang yang terkena mati napa? Separuh, dia tidak bisa ketip kan, matanya terus mengalirkan air mata ya. Dan itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya apa? Air matanya dikeluarkan terus. Kalau nggak dikeluarkan garing matanya nggak bisa ndelok. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Taib. Wa jamalan laha wa ghairu dzalik, dan untuk keindahan ya bagi mata ya. Keindahan bagi mata. Jadi kalau mata itu ada bulu matanya, jadi matanya indah kan begitu ya. Apalagi bulu matanya apa? Lenti melungkur bulu. Nama jenenge malik ya, malik masyaallah ya. Lek wedok tambah ayu ya. Lek lanang kemayu. Tapi ya biasanya masuk lanang bulu matanya malik enggak ya? Agak-agak ono ya, ada. Jadi pokoknya cocok. Allah Subhanahu wa taala membuatnya itu cocok dengan face-nya masing-masing. Enggak usah iri, waduh aku pengen aku duwe bulu matanya apa jenenge malik ngono. Lek dipasang nek motomu ya gak cocok. Kan gitu ya. Ini bulu asing cocok ku nyoncrong ya nyoncrong gitu ya. Yang lain lenti malik ya malik. Oh jadi peksa-peksa wis. Baik jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Wa inna min nikmatillahi azza wajal 'alal insani an ja'ala 'ainahu tarmusu daiman. Nah ini, dan termasuk bagian dari nikmat Allah azza wajal kepada manusia, Allah jadikan matanya itu berkedip terus menerus. Kedip. Kan hanya beberapa detik kan gitu ya. Enggak mungkin sak menit melek tok ngene. Iku sampean sengaja melek berarti. Gitu ya, sengaja melek menengi sesuatu gak kedip blas gitu ya. Tapi kedipan mata kita itu tanpa terasa hitungan apa detik ya, hitungan detik kedip lagi ya, tanpa kita merasa capek dengannya. Lima fi dzalika min faidatin 'azimatin lil 'aini min haitsi nadhafatiha wa himayatiha ya, karena ada manfaat yang besar bagi mata dari sisi kebersihan dan penjagaannya ya, dengan berkedip terus itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulah, Nabi itu punya apa tadi? Tempat celak, yattaqilu minha kullalailatin, yang beliau bercelak darinya setiap malam. Fi hadhi ya, tiga pada mata ini, wa salasatan, dan tiga fi hadhi pada mata ini, yakni maksudnya kata Syekh Abdul Razzaq, salasatan fi ainihil yumna wa salasatan fi ainihil yusra sallallahu alaihi wasallam. 3 olesan pada mata yang kanan dan 3 olesan pada mata beliau yang kiri. Ya. Walakin akan tapi kata beliau, jadi itu ya, 3 kanan, 3 kiri. Lalu kata beliau, walakin ja'anhu targhib,
telah datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam targhib anjuran fi an yakunal ihtihalu witran. Ada anjuran bercelak itu ganjil. Bercelak itu kan ganjil. 3 kanan 3 kiri. Ganjil ta genap. Ganjil kan itu ya. Telu gitu ya. Lihat di jumlah genap. Nah itu juga dibahas sama para ulama kan gitu ya. Nah enggak ya enggak, masing-masing ganjil, kanan ganjil, kiri ganjil. Ya lain maten yo ndak, apa jenenge kanan ganjil, kiri ganjil di jumlah genap. Maka Nabi bersabda, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan dia mencintai yang ganjil. Hada fil umum, ini secara umum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi khususil iktihal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda tentang khususnya masalah bercelak, idza tahala ahadukum, jika bercelak salah seorang di antara kalian, falyaktahil witron, maka hendaknya dia bercelak ganjil. Ya, bercelak kan ganjil. Jadi ada riwayat Nabi diceritakan oleh Ibnu Abbas, bercelak 3 di sini, 3 di sana, 3 di kanan, 3 di kiri. Ada riwayat kalau kalian bercelak, bercelaklah kan ganjil. Maka sebagian ulama kemudian menggabungkan 2 hadis tadi itu. Wa qad dzakara ahlul ilm fil ijar fil kuhli tariqataini. Dan para ulama kemudian menyebut ya, tentang mengganjilkan bercelak itu dengan 2 cara. Ja'a fi kullin minhuma ba'dul hadis, dan pada masing-masing dari 2 cara ini datang sebagian hadisnya. Ala kalamin fi ba'diyah, atas pendapat pada sebagiannya, atau atas kritikan ya pada sebagian ungkapan tadi itu. At-tariqatul ula, cara yang pertama untuk bercelak ganjil, an yaktahila fil ainil yumna thalatha marrat, bercelak pada mata yang kanan 3 kali. Thumma yaktahilu fil ainil yusra thalatha marrat, lalu bercelak pada mata yang kiri 3 kali. Fayakunul witru fi kulli ain, maka jadilah witir pada setiap mata. Ini seperti riwayat yang pertama tadi. Jadi hitungan witir pada setiap mata. Ini ganjil, ini ganjil. At-tariqatus tsaniyah, cara yang kedua, an yabda'a bil yumna, mengawali bercelak dengan mata yang kanan, ya, fayahaluha marratan, lalu dia mencelainya sekali, tsummal yusra marratan tsaniyah, kemudian pindah ke kiri untuk yang kedua, tsummal yumna marratan tsalitsah, kemudian kanan yang ketiga, tsummal yusra marratan rabi'ah, kemudian kiri yang keempat, tsumma yantahi bil yumna bil marra al khamisah, lalu selesai di mata yang kanan untuk yang kelima. Jadi dua-duanya ganjil, kanan kiri kanan kiri kanan, ganjil, dua-duanya ganjil, jadinya 5 ya. Fa yakunu majmu' ma fil ainaini witran, maka gabungan dari 2 mata itu ganjil ya. Wa takunul yumna fuddilat bi hadhihi tariqah bi salasati asya, yang kanan diutamakan daripada yang kiri dengan 3 kali, bil bud'i, dengan mengawali gitu ya, wabil khatmi, dan dengan mengakhiri, wabi ziyadatil adad, dan dengan apa, tambahan jumlah, awalnya dari kanan diakhiri di kanan, jadinya di total witir 5. Jadi ada 2 cara ya witir tadi itu. Witir pada masing-masing atau witir pada dua-duanya. Jadi kalau witir pada masing-masing berarti 3 kemudian 3.
Kalau witir pada dua-duanya, kanan kiri kanan kiri kanan, ya berarti ya kita amalkan dua-duanya, begitu ya. Baik jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Hadis yang ke-51, haddatsana Ahmad ibnu Mani'. Qala dia berkata haddatsana Muhammad ibnu Yazid an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir wa ibnu Abdillah qala qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil itsmiti indan naum, hendaknya kalian bercelak dengan batu celak saat mau tidur. Fa innahu yajlul basar, karena ia akan menjernihkan pandangan, wa yumbitu sya'ra, dan menumbuhkan rambut bulu mata. Ya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, fihi, di dalamnya ada at-tansisu, penyebutan nas secara khusus alal iktihali indan naum, untuk bercelak saat mau tidur. Alaikum bil itsmit indan naum, hendaknya kalian bercelak saat mau tidur. Wa sabaqa naqlu kalamil Allamah Ibnul Qayyim, dan telah berlalu penukilan ungkapan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah fi faidatil ihtihali indan naum, tentang faidah bercelak saat mau tidur. Wa annahu anfa'u lil ain, dan ia lebih bermanfaat bagi mata. Wa aslam minal madarat, dan lebih selamat dari madarat. Ya, lebih selamat dari madarat. Jadi bercelaknya saat mau tidur. Ya berarti esok hari ada sisa napa? Celaan mambengi, gitu maksudnya. Ya. Bukan bercelaknya napa saat mau kerja, ya. Tapi mau tidur, saat mau tidur bercelak. Ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Tsumma dzakara sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut al-iktihali faidatain, bercelak itu memiliki dua faidah. Faqal, beliau bersabda, fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ra, ia itu akan menjernihkan pandangan dan menumbuhkan rambut bulu mata. Kita lanjutkan hadis yang ke-52. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala haddatsana Bishr ibnul Mufaddal an Abdillah ibni Utsman bin Khutsaim an Sa'id ibni Jubair dari an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khaira akhalikumul itsmidu, sesungguhnya sebaik-baik celak kalian adalah itsmid, yakni batu celak. Ingat, batu celak sanes batu rei. Ya Allah, ora ilang nek ngguyu. Ya jelul basar, dia akan menjernihkan pandangan, wa yumbitu sya'ra, dan dia akan menumbuhkan rambut. Ini hadis Abu Dawud, Ibnu Majah, ya. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz khairu akhalikum al-itsmitu indan naum, ada tambahan indan naum. Sebaik-baik celaan kalian adalah dengan itsmit, yakni batu celak saat mau tidur. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, qaulu Rasulillah, sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khaira akhalikumul itsmit, sesungguhnya sebaik-baik celak kalian adalah itsmit, ai khairu ma taktahiluna bi al itsmit, sebaik-baik barang yang kalian bercelak dengannya adalah itsmit, yakni batu celak. Wa hadza yufidu anna hunaka asya'an adidah. Nah, ini memberikan faedah bahwasanya di sana ada material lain yang digunakan untuk celaan, tusta'malu fil iktihal, yang digunakan untuk bercelak. Jadi ada mungkin yang bercelak dengan dengan yang lain selain daripada batu celak, termasuk memang batu rei. Nah, sebaik-baik celak kalian adalah pakai batu celak. Nama jenengan yang lain selain batu celak untuk celaan? Nah? Oh, bokongnya wajan. Masya Allah.
Dikerik, ditumbuk, digawe ngoten nggih. Niki napa jeneng kreatif. Baik, kita lanjutkan sama sekali rahmani rahimakumullah taala. Wonten sing ngoten anjene. Nah, napa jenengan ngarang? Baik. Lek sing batu rewe kula mboten ngarang ning. Ono ngene. Lakin akan tapi khairaha wa anfa'aha, ya, sebaik-baiknya dan yang paling bermanfaat, wa afdalaha, dan yang paling utama adalah al-ithmitu. Ini yang paling baik, yang paling utama, yang paling afdal. Wa min fawaidihi, dan termasuk di antara faidahnya anda yajlul basar wa yumbitu sya'ar, menumbuhkan pandangan, menjernihkan pandangan dan menumbuhkan rambut bulu mata, ya, pakai ismit. Jadi nanti kalau beli misalkan belinya ismit, ngono ya. Kalau ismit ngerti. No? Pensil. Iya, pensil ya. Tapi itu bukan ismit ya, pensil namanya. Rosos dalam bahasa ini rosos ya. Ya, ndak ya jelul basor itu. Itu hanya memperindah mata aja. Ya, nggak masuk, itu hanya memperindah mata, tapi tidak ya jelul basor, tidak menjernihkan pandangan dan tidak menumbuhkan bulu mata. Ya, pakai ismit, ya, batu celak. Ya, emang batu kan gitu ya, emang batu digosok, dia logrok, habis pakai gitu ya. Ya. Saya jadi ingat punya ibu saya, beliau punya ya. Nah, rahimahullah. Ada di tasnya, tak lihat ya. Tinggalan beliau, ada campur mushaf, campur apa milik beliau di tas gantungan. Rahimahullah, sudah wafat. Kita lanjutkan hadis 53. Haddatsana Ibrahim bin Mustamir Al-Basri. Qala haddatsana Abu Asim an Utsman ibni Abdul Malik an Salim an ibni Umar. Sekarang riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil itsmit, hendaknya kalian bercelak dengan itsmit, fa innahu yajlul basar, karena ia menjernihkan pandangan, wa yumbitu sya'ra, dan menumbuhkan rambut, ya, bulu mata. Jadi khattama rahimahullah tarjama bi hadithi Ibnu Umar hadza wa huwa bi makna ma qablahu. Jadi ditutup oleh saya Abu Isa, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, terjemah beliau tentang judul bab ini dengan hadis Ibnu Umar, ya, dengan makna yang sama dengan yang sebelumnya, tidak beda dengan riwayat Ibnu Abbas, ya. Faidah, kata Syekh Abdul Razak, ada faidah, thabata fi ba'di dirasat at-tibbiyah al-hadithah, telah valid pada sebagian penelitian kedokteran modern, anna ba'dha ma yuba'u minal itsmit, bahwasannya sebagian yang dijual belikan dari itsmit yang ada di pasaran, la yaslam minal ghish, itu tidak selamat dari penipuan, ya, haitsu yakunu makhlutan bi nau'in minar rassas, di mana kadang apa dicampur dengan sejenis tadi itu pensil, ya, jadi bahan pensil, bukan batu celak tapi pensil dicampur, ya podo kan, ya, pensil sama remuk, no kan ya remuk, ya, jadi apa, jadi bedak iso, kemudian dari celak ya iso, gitu ya, bisa, ya, pensil warna ya iso. Cuman dia celak warna apa sih, gitu ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, ya. Ya, yushaku ma'ahu, yang ditumbuk bersama dengan ismit, ya. Au fi syai'un minat talawus, atau bahkan mungkin dicampur dengan bahan cemar yang lain, enggak murni napa? Enggak murni ismit, bahan-bahan yang lainnya, bahan-bahan kimia yang lain macam-macam, ya.
fayusbihu inda idin madorran la nafi'an, yang kemudian jadinya malah madorot, tidak malah manfaat, malah madorot. Ya, faliyada yambagil insan, oleh karena inilah selayaknya bagi manusia an yahrisa ala akhdil itsmit al jayyid, untuk menggunakan itsmit yang bagus, alladzi yatma'innu li salamati, yang tenang gitu ya untuk keselamatannya. Larang-larang nggak apa-apa di tuku ae, sampean pilih sing murah napa sing larang, tapi sing dodol sing larang, ngerti? Ojo sing murah, engko sing murah tibae ismet dicampur areng baterai gitu ya, batu bara ya, seperti itu. Pokoknya ireng ngono ae kan gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Baik ya. Baik ini. Jadi materi kita di sini mengajari kita untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan oleh saya Abdul Razak, ini termasuk min sunanihi al-qauliyah wal fi'liyah. Termasuk sunnah beliau, sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Berarti ditegaskan begitu ya. Jadi ada qauliyah juga ada fi'liyah. Jadi Nabi mengucapkannya dan Nabi mengamalkannya, melakukannya. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Baik. Materi berikutnya bab 8, bab maja'a fi libasi Rasulillah, bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan kira-kira? Ada Ustaz. Yeah. Tadi disebutkan bahwasanya memakai celak Rasulullah waktu malam Ustaz. Apakah itu berarti celak itu untuk perawatan Ustaz, bukan untuk penampilan Ustaz? Intinya satu sunnah. Sunnahnya kapan sunnahnya? Malam, gitu ya. Sunnahnya adalah saat mau tidur. Saat mau tidur. Jadi misalkan misal kita habis berwudu, kemudian kita habis sholat, misalkan sholat witir lah sebelum tidur, kemudian bercelak, ya. Jadi intinya adalah sunnah. Enggak apakah perawatan atau penampilan, enggak urusan sebenarnya gitu ya. Ya. Yang jelas itu sunnah Nabi SAW dan Nabi mencontohkannya sebelum tidur ya, sebelum tidur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau dipakai pagi hari atau siang hari gitu Ustaz, saya pernah lihat ya dipakai orang yang maksudnya bukan malam gitu Ustaz. Apakah memang ada sunnahnya juga seperti itu Ustaz? Dipakai di waktu siang gitu, yang bukan untuk mau tidur Ustaz, yang untuk penampilan. Memang tahu kalau memang itu dia masangnya waktu siang, bukan sisa malam hari. Walhasil kalau kita lihat tadi itu ya, kalau kita mau mengamalkan ya, maka amalkan sebelum tidur itu tadi. Ya, amalkan sebelum tidur. Kalau siang hari boleh ya, boleh-boleh saja, tidak ada tidak ada larangan gitu ya. Cuman afdolnya seperti qauliyah Nabi dan fi'liyah Nabi, beliau bercelak sebelum tidur. Ya jelas bercelak sebelum tidur, besok masih ada sisanya. Ya, masih ada sisanya di pelupuk mata ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kebiasaan orang-orang yang waktu anaknya masih bayi biasanya dibarengkan semacam kayak selamatan gitu Ustaz, di celak itu, apakah ada sunnahnya seperti itu Ustaz? Diselamati? Ya, yang istilahnya dikelilingkan sama ada acara ritualnya itu Ustaz biasanya. Apakah ada sunnahnya memang dikasih celak untuk anak bayi? Kalau dikatakan apakah ada sunnahnya anak bayi dicelai, ya dicelai tatkala ada hari tertentu kemudian dicelai, ya enggak ya, enggak ada sunnahnya ya. Tapi kalau pertanyaannya ya tanpa dikaitkan tertentu, apakah boleh anak itu dicelai? Ya boleh, celai saja, dicelai
Di samping juga ada manfaatnya. Manfaat tadi itu untuk pandangan matanya, manfaat yang lain memalingkan pandangan hasad. Memalingkan pandangan hasad. Arek ngwanteng wayu begitu ya, kemudian dicelai. Nah, cukup dicelai, dicelotengno. Gitu ya. Kenapa orang tatkala melihat dia ganteng tapi ono celotenge, jadi enggak jadi. Ya, jadi akan terfokus pada celoteng lo yang ganteng-ganteng celoteng. Ya, ada hikmah di sana. Kenapa orang-orang tua dulu lek mupuri anae mbawelu? Itu diantaranya adalah memalingkan dari hasad. Lek wong biyen kan gak patek ru dalil ngono ya. Wis ngono ae wis gitu ya. Jadi dibeluk ya orang ganteng-ganteng mbawelu. Wis kaya napa? Ya kan gitu ya, itu memalingkan dari hasad agar orang itu tidak hasad. Jadi wong Jawa cek gak kenek, iya mau ain itu cara Arabnya, cara wong Jawa sawan, cek gak kenek sawan. Sawan maksudnya ain, biar tidak kena ain. Ya, jadi biasanya kalau orang Jawa kan biasanya begitu ya, anaknya apa sehat, marono metu loro, panas rewel, kena sawanan, maksudnya kena ain. Ada mungkin dipuji sama tetangga, wahyu nerek ganteng nerek, hati ini ada hasad, kena ain anaknya, sawanan begitu. Ya, karena al-ainul hakun, ya penyakit ain itu hak pada diri orang yang dalam hatinya ada hasad. Nah, maka caranya begitu, di antara orang-orang tua kita begitu caranya. Anaknya dibuburi beluk atau dibuburi biasa tapi diceloteng. Benar kan ya? Celoteng sininya hitam, dicelai, kemudian sebagian celaknya diceloteng no. Atau dibaduke kan ngene. Ya, seperti itu. Itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar agar tidak terkena ain. Jadi ada pandangan mata orang yang hasad itu teralihkan dengan beluke, teralihkan dengan celotengan di mukanya. Itu teralihkan, dan itu dibahas juga dalam fikih tarbiyatul aulad, fikih pendidikan anak ya saat dia bayi, agar terhindar dari sawan, terhindar dari ain. Begitu caranya. Duduk di peniteni bawang putih. Nah, ini bisa ke arah apa? Kesirikan kalau seperti itu ya. Wah, ini ban apa? Bawang putih ya. Dianggap setan niku wedi ambek bawang putih. Lu kakek nonton film Dracula itu. Hantu Eropa gitu ya. Wedi bawang putih ya. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah disunahkan bagi wanita yang seperti kami lihat ada di Timur Tengah biasanya Ustaz, tangannya dipacar-pacari itu Ustaz? Apa? Tangannya di telapak tangan, di punggung tangannya itu dipacar-pacari itu loh Ustaz, digambar, ditulis-tulisi semacam dari pacar gitu Ustaz. Iya, Nabi SAW pernah suatu ketika dalam satu majelis, lalu ada wanita yang mengangkat tangannya, ada hajat kepada Nabi SAW. Nabi melihat kepada tangan itu, ini tangan yang lanang atau tangan yang wedok? Ya, ini tangannya laki-laki, tangannya perempuan. Kok ganok gambari? Ya, kok ndak diwarna? Ya, jadi itu adalah hal yang lumrah dan wajar bagi wanita untuk membedakan mana tangan laki-laki dan mana tangan perempuan. Di antaranya adalah dengan pakai pacar, itu dipacari di tangan, kayaknya digambari macam-macam gitu ya. Boleh, enggak apa-apa. Dan ini bukan tempatnya, bukan aurat ya. Kayaknya di sini kan boleh nampak. Karena auratnya perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan tapak tangannya. Nah, jadi duduk ayo tadi manten ae, tadi manten digambari.
Ya, enggak, ya hari-hari biasa yo monggo sampean gambari, tapi ingat sing asli. Ya belikan kalau men punya apa namanya ingin istrinya tangannya digambari begitu, belikan yang asli. Sing larang-larang ojo sing palsu, palsu mari diolesno nglodoki, melembung-melembung loh terjadian. Karena dia pakai yang palsu. Pakai palsu ternyata bahan kimia, digambari marono apa kayak kena api, terbakar, rusak tangannya. Hati-hati. Kalau pengen beli yang betul, beli yang asli. Ya. Ojo golek sing murahan. Nek murahan nggih bojone pengen ayu murahan. Ya bondo rek. Nah. Baik. Yang lain? No? Yang bawah ya nggak dicelai. Hah? Iya kan ada almil namanya, ada alatnya. Ya, ditaruh bawah matanya begini seret ini. Ya, di sini. Ojo diculek no. Begini ya. Dipakai. Itu masalah teknis saja. Ya, masalah teknis ya, diusapkan seret. Ya, tadi itu ya caranya 3. Kemudian yang kiri 3 atau kanan kiri kanan kiri kanan. Begitu caranya. Nah. Niki ini ono tukun ini ditukuni. Kita harus praktek ini. Ya. Iya. Kati tak sebut namanya kok sangkakno promosi. Ya, rono kok insyaallah ya. Baik. Tadi itu Nabi SAW ya memerintah ya apa? Iya, bisa jadi awalnya kebiasaan kemudian disahkan ya menjadi sunnah. Makanya sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Dan min sunani al-qauliyah wal fi'liyah, termasuk sunnah beliau qauliyah dan fi'liyah. Seperti katakan oleh Syekh Abdul Razak tadi itu ya. Jadi awalnya mungkin kebiasaan, tapi kemudian disahkan. Ya, disahkan sebagai sunnah. Ya, sebagai sunnah Nabi SAW. Karena ada qauliyah, perkataan iktakhilu bil ismit. Jadi bercelalah kalian dengan ismit. Jadi sudah ada perintah. Ya, sudah ada perintah. Ya, jadi ada perintah. Yang seandainya Nabi SAW memerintah kemudian beliau tidak melakukannya, tetap itu jadi sunnah qauliyah. Ya, sunnah qauliyah. Apalagi kalau kemudian beliau memerintahkan dan beliau mengamalkannya, ya, beliau mengamalkannya. Jadi ini menjadi sunnah karena beliau mengamalkannya dan juga mengatakannya. Ada lagi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukannya tapi tidak memerintah. Itu bisa menjadi jibiliyah. Contoh nanti pembahasan kita tentang masalah pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi suka yang apa? Gamis misalkan. Nah, Nabi pakai gamis ini termasuk sunnah yang dalam istilah fikih atau itu sunnah jibiliyah, yakni kebiasaan saja. Karena itu ada pembahasan tersendiri, gitu ya. Karena Nabi tidak memerintahkannya. Misalkan Nabi memerintahkan beda, kalau Nabi memerintahkan pakailah kalian gamis, beda lagi. Ya. Tapi kan cerita Nabi itu seneng pakai gamis. Alasannya gawene gampang, nyoploke gampang. Ya, tapi enggak pakai kemeja. Kenapa pakai kemeja? Kesuwen cik leren. Nah, benih dari awal sampai seperti itu. Nabi pakai kemeja. Ini kan gamis ya. Ini kan model gamis. Ini kan model gamis. Ya, model gamis begini. Nabi ada riwayat
Dibeledeno kabeh. Beledeke nek gak ditutup. Nah, mbeledahe Nabi iki jibiliyah apa sunnah? Nah, ada lagi pembahasan. Kan gitu ya. Iya. Kan gitu ya. Allah ana benike, kan itu ya. Ana benike tapi kok dibeledeh. Lalu ada yang berpendapat, nanti ada kita membahas gitu ya. Jadi beledeh gamis iku sunnah. Ini. Gitu ya. Ya. Ada lagi enggak. Beledeh gamis enggak sunnah. Kenapa alasannya? Lah ngono kancinge. Ternyata ada apa? Kancing nyonok benike. Lek ancene sunah beledeh, lha apa dipasang? Benik kan gitu ya. Berarti beledeh krono kepanasan. Nanti akan kita bahas. Nah, di sini ada jibiliyah. Ya, ada sunnah. Tapi kalau bercela ini kalau kita baca tadi itu bukan termasuk jibiliyah. Ya, kenapa? Karena diperintah dan juga diperbuat oleh Nabi SAW. Jadi sunnah dalam arti fikih. Ya, orang yang melakukannya dapat pahala, meninggalkannya tidak dihukum. Nah, yang lain ada? Atau cukup? Ada lagi Ustaz pertanyaan. Okay. Bolehkah wanita memasang bulu mata untuk menyenangkan suami, Ustaz? Ya omah lo ya. Nggih, Ustaz. Pertanyaannya gitu, Ustaz. Napa ora napa jenenge bulu matane kurang dawa tak ya napa? Kurang malik ya diwalik. Ya, kurang malik ya diwalik. Saya tak golekno fatwa. Cek gak ngarang aku rek. Baik, kita perhatikan ada fatwa begini. Ada pertanyaan tentang masalah memakai bulu mata palsu. Apa hukumnya orang memakai bulu mata palsu? Maka jawabannya dijawab dengan sebuah hadis dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya memiliki putri yang dia baru menikah, ternyata dia sakit panas, rambutnya rontok. Bolehkah saya menyambung rambutnya?" Ya, rambutnya rontok tadi disambung rambutnya dengan rambut palsu tentunya. Maka beliau SAW menjawab, "La'anallahul wasila wal mustausila." Allah melaknat wanita yang nyambung rambutnya dan minta disambungkan rambutnya. Padahal tadi itu dia berkata kepada Rasulullah dia baru nikah dan dia menyambung rambutnya itu untuk berhias bagi suaminya. Dijawab, la'anallahul wasila wal mustausila. Allah melaknat wanita yang nyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya. Ya. Maka jawabannya apa? Tidak boleh. Ya, termasuk pakai bulu mata palsu. Wah, ini termasuk bagian dari nyambung rambut. Itu sudah usah lah, terima rambut, bu jegrik, bu melungker, bu ndanga, bu dingklu, bu rokok, bu sujud, mau bulu mata ini terima aja kan begitu. Pokok gak nyulek dan gitu ya. Nek nyulek dipotong, namanya nyulek namanya ya, dipotong boleh. Nggak boleh dilong, rambut ini nggak boleh dipotong, nggak boleh diapa-apakan. Kecuali nyulek, ya terlalu nyoncrong, kemalian gitu ya, misalkan gitu ya, sehingga membahayakan, mbak boleh dipotong. Tapi kalau lain
biarkan ya. Ya Mas rahmani rahmakumullah taala ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Yeah. Bagaimana hukumnya tentang bayi yang dikasih telingu bawang di bajunya? Kami pernah mendengar jika di telingu bawang ada zat antibiotiknya. Ada zat antibiotiknya. Untuk apa? Ngusir napa? Nggak jelas. Kalau misalkan itu logis, ya jadi dia memasangnya itu logis, ya bisa dipertanggungjawabkan secara hisi, secara ilmiah, hisi, ada hubungan sebab akibat, ya tidak masalah. Ya, jadi misalkan dipasang ini ya, dalam rangka karena dia punya bau tertentu begini, nyamuk nggak bisa dekat, bener. Nah, gitu ya. Kalau ternyata iya, ya enggak apa-apa. Kan gitu ya. Anake akeh lamuk marung lu dikalungi napa? Kudu bunga lavender. Logis. Nyamuk gak gelem dekat timbang dibelonyo autan gitu ya. Gitu ya. Misalkan semacam itu ya, misal kok nyebut merek sih aku keliru. Ya, misalkan semacam itu. Jadi kalau logis gitu ya, ilmiah enggak apa-apa, tapi lega ilmiah enggak oleh. Ya. Enggak oleh tembung jari ya. Kila wakola kan tembung jari ya. Jadi kalau ilmiah logis dia pasang itu ya boleh, enggak apa-apa ilmiah. Ya. Ya kayak ya ilmiah gitu ya, kayak nyamuk pasang obat nyamuk kan ilmiah, diobong nyamuk ini nyingkri ya. Atau kalau misalkan tidak mau obat nyamuk dipasang dupo, ngobong dupo, nyamuk ngalih kewangin ya. Kewangin maksudnya kewangin ya. Nah itu apa jenenge, ada hubungan sebab akibat ilmiah, tidak masalah gitu ya, itu ilmiah tidak masalah. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Tapi kalau ndak ilmiah belas, wis gak ono hubungane belas, enggak logis belas, ya ndak oleh itu diamalkan. Maka itu bisa jadi masuk dalam khurafat, takhayul, khayalan, waham, ya salah paham, ya, dan itu bisa mengarah kepada perkara yang mencederai tauhid, ya. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Apakah memakai wig termasuk menyambuk rambut Ustaz bagi orang yang rambutnya tidak bisa tumbuh Ustaz? Iya, enggak boleh, haram. Pakai wig termasuk, hair extension termasuk, betul ya? Hair extension ya, betul ya? Itu kan nyambung rambutnya, ya, rambutnya dikloning, ya, ditambahi gitu ya. Nah, ini haram, tidak boleh ya, rambut palsu tidak boleh, nyambung rambut tidak boleh ya, dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz, tapi tidak sesuai tema. Ada tetangga ikhwan istrinya meninggal di Mekah habis ibadah umroh, tidak keluar sampai 7 hari. Ada pendapat takut malaikatnya lepas atau ada pendapat lain? Ulangi nggak paham aku. Iya, membacakan aja. Ulangi. Ada tetangga ikhwan istrinya meninggal di Mekah. Istrinya meninggal di Mekah. Terus habis ibadah umroh tidak keluar rumah sampai 7 hari. Kami pernah mendengar pendapat bahwasanya takut malaikatnya lepas gitu Ustaz. Biasanya memang seperti itu Ustaz. Kalau orang baru haji itu katanya tidak boleh keluar rumah selama sekian hari karena khawatir. Tak pikir gara-gara matinya istrinya. Ya mungkin seperti itu kalau pertanyaannya Ustaz. Tapi yang pernah kami dengar pribadi itu biasanya takut karena malaikatnya masih membersamai gitu Ustaz. Ya lek umroh 7 dino, lek haji 40 dino. Kan begitu.
yang berlaku di masyarakat ya. Oleh umroh, oleh haji ini mau digandengi malaikat selama 40 hari. Makanya manusia berbondong-bondong ke sana minta didoakan. Kelilingi malaikat 40 hari. Ya ini semua batil. Ya semua batil. Saya kira tadi itu ndak keluar 7 hari karena istrinya. Mbok rabio maneh kamu apa tuh? Betul. Anu tuh ya. Loh para salaf dulu itu begitu ya. Ada temannya pagi hari istrinya wafat. Sore hari diantari istri. Datang dia bawa makromnya, bawa apa namanya? Putrinya atau bawa adiknya atau kakaknya dibawa. Ini istrimu. Langsung kamu tak nikahkan dengan dia, ini istrimu. Aku nggak suka kamu malam hari ini bujangan. ini konco temenan nih. Loh begitu salaf dulu demikian. Perhatian dengan apa saudaranya. Aku nggak suka kamu malam hari ini bujangan. Ini istrimu. Jadi langsung diakat di tempat. Ya. Zaman dulu nikah itu gampang sekali gitu ya. Zaman sekarang itu sing gawe ruwet iki awake dhewe gitu ya, ruwet nikah. Ini jadi ruwet napa jenenge blonjo, ruwet napa acara begini harusnya nikah itu murah jadi mahal, ditambahi gengsi, macam-macam. Apa kata teman, apa kata tetangga dan seterusnya. Insya Allah ruwet. Ya, ruwet. Ada ikhwan, masya Allah ya, dia ketemu mertua sing luar biasa. Ada ikhwan melamar, dia bersama dengan keluarganya datang melamar akhwat, lalu akhwatnya mengatakan iya setuju, lalu bapaknya setuju, wis gelem karep. Terus kapan nikah? Kata mertuanya, kapan nikah? Ya terserah bapak. Ya saiki ae. Ngelamar langsung dinikahkan sama bapaknya. Ya kapan? Ya saiki ae wis. Ya. Lalu kemudian dinyembelihkan beberapa ayam, undang beberapa tetangga, diundang masuk, diakad sendiri sama orang tuanya. Saat itu juga mulai nggawa bojo wis. Nah, begitu. Gampang toh? Gampang. Tapi yo urusono napa jenenge surate marang ngono ya itu harus dilakukan ya. Jangan sampai, jangan siri ya. Nikah jangan siri, kan itu zalim kepada perempuan. Itu zamannya demikian. Sesuai dengan aturan yang berlaku karena ada kaitannya dengan hak waris, hak anak dan sebagainya dan seterusnya ya. Ya termasuk yang napa jenenge nikah lagi siri ya, apalagi gak diketahui napa istri pertama wes alamat alamat ya, jadi laki-laki yang jantan ya jantan lihat kemirabi mana yang ngomong ya, tapi harus napa jenenge siap konsekuensi dan seterusnya. Lek wani ya, lek wani itu wani zahir, wani batin, wani duit sembarang ya. Jangan berdalil dengan begini. Harus sebagian orang, para sahabat dulu miskin-miskin ya bojone papat. Dalil kon saya. Lah kon sapa? Kon niku sahabatan ndak? Lek sahabat masih melarat wong sahabat. Sapa gak gelem dadi bojone sahabat coba? Lah sampean dadi bojo sampean. Yang ngoco titik pore. Kan gitu ya. Iya. Ya kalau sahabat, siapa yang nggak mau jadi istrinya sahabat coba di zaman itu? Orang yang ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah menurunkan ayatnya radhiyallahu anhu radu'an. Ya, masih melarat titik dibelani kan begitu? Ya sama kaum wanita solihah di zamannya. Ya tapi kalau zaman sekarang, ya ngocok. Ya.
Tapi ojo dalil keliru sampean ya. Nah sebagian orang dalil Masya Allah gini. Akhirnya apa? Rumah tangganya korat karir dan itu sudah banyak. Orang hanya bermodal semangat. Lah kok malah bahas masalah itu sih, masalah celak. Diluruskan lagi. Ya, coba bahas itu. Wah, lain nih. Baik, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Berarti kesimpulannya tadi tidak ada dalil Ustadz yang kalau ada. dari Mekah itu malaikat membersamai selama 40 hari dan doanya mustajab, itu tidak ada dalil. Iya. Saya nggak pernah tahu begitu loh ya. Embo sing ngeru nggak ngerti saya. Ya nggak ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz, tapi lagi-lagi di luar tema Ustadz, tak apa-apa Ustadz. Iya. Bolehkah mengeraskan bacaan waktu sholat yang bertujuan untuk mengajari bacaan sholat Ustadz? Untuk anak-anak? Ya saat ini yang akhwat yang bertanya. Ya boleh, boleh. Untuk anak-anak lah ya. Tapi kadang-kadang jangan tiap hari. Kadang-kadang ya kalau memang seperti itu ya berarti ditunjuk anak-anak yang ngimami untuk anak-anak. Mereka membaca dengan keras kadang-kadang. Itu litarbiyah. Untuk pendidikan ya boleh-boleh saja, enggak apa-apa, tapi jangan tiap hari ya, jangan tiap hari ya. Jadi jelaskan nanti kalau yang imami itu gurunya gitu ya, maka bacanya pelan. Nanti yang imami anaknya nanti dikeraskan biar kita tahu bacaannya ya. Ya boleh-boleh saja untuk litarbiyah, untuk latihan maksudnya ya, latihan. Sudah cukup ya? Sudah? Cukup? Dari ruangan ini barangkali ada yang bertanya. Ada yang tanya? Silakan. Silakan yang berkaitan dengan tema. Tidak ada ya? Tidak ada Ustadz. Mungkin tanya merek celaknya aja Ustadz. Iya Pak, ya Pak. Merek karo enggak totolan. Iya. Ya tanya di sana di toko-toko kampung Arab sana banyak ya. Insya Allah. Saya juga mencari ke sana nih. Ini harus diamalkan. Cekak ngomong tok kayak itu. Nah. Cukup ya. Taib kita akhiri wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.